Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua? Oke. Ada yang tahu enggak hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Ada yang tahu enggak zakat fitrah itu apa? Enggak. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Zakat fitrah itu apa? Dijelaskan ya. Jadi dicatat ya. Jadi di sini Ibu akan jelaskan zakat fitrah secara bahasa. Secara bahasa itu zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat yang berasal dari bahasa Arab zakah yang artinya membersihkan, dan fitrah artinya membersihkan fisik dan badan. Jadi secara bahasa zakat fitrah itu membersihkan fisik dan badan. Ya benar. Secara istilah, nah sekarang secara istilah Ibu minta yang ujung, coba baca. Secara istilah membersihkan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang yang Orang yang menerima, orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat. tertentu. Nah, jadi benar secara istilah itu membersihkan harta yang berupa makanan
pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak, misalnya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya orang miskin, orang apa, nanti Ibu akan jelaskan ke materi yang berikutnya. Ini silakan dicatat kok. Catat. Sekarang Ibu tanya yang kerudung biru di belakang, zakat fitrah secara bahasa. Teruskan. Iya, benar. Udah ada yang selesai? Semua? Kalau sudah selesai, Ibu lanjutkan materi yang kedua adalah ketentuan zakat fitrah. Nah. Ketentuan zakat fitrah. Yang pertama itu adalah rukun zakat fitrah. Ada yang tahu nggak rukun zakat fitrah itu apa ya? Ada yang tahu? Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga apa? Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat pasti ada orangnya menerima. Ya, orang yang menerima zakat. Dan yang terakhir apa? Pasti ada barang. Ya, barangnya. Jadi ketentuan zakat fitrah yang pertama rukun zakat fitrah. Ibu minta ini, yang tengah, ulangi rukun zakat fitrah yang pertama apa? Rukun zakat fitrah yang pertama niat, yang kedua orang yang mengeluarkan zakat, tiga orang yang menerima zakat, 4 barangnya. Sudah paham semua kan? Paham. Ya. Terus kita akan masuk kedua lagi. Ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Ada yang tahu? Ada 3.
wajib zakat fitrah. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi pas wajibnya tuh, syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama menemui tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki makanan pokok yang cukup untuk esok hari. Jadi tuh kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah, kita tuh harus merasa diri kita tuh tercukupi juga. Jangan kita misalnya besok tidak ada lauk untuk nak makan apa kan, tapi itu tidak diwajibkan untuk zakat fitrah karena kita tuh harus tercukupi diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah niat mengeluarkan zakat untuk dirinya atau keluarganya. Nah, misalnya contoh kayak gini nih, kan ada praktek kan, saya mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Bisa gak saya mengeluarkan zakat untuk keluarga saya gitu. Jadi itu adalah syarat wajib zakat fitrah. Ditulis dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu ibu tanya ya. Matanya ada di sini. Ibu akan bertanya. Zakat fitrah menurut bahasa. Kerudung pink. Apa? Zakat fitrah menurut bahasa. Yaitu zakat yang berasal dari bahasa Arab. Zakat yang artinya membersihkan. Fitrah membersihkan fisik dan batin. Jadi zakat fitrah adalah membersihkan fisik dan badan. Terus siapa yang bisa jawab zakat fitrah secara istilah? Kalau nggak ada yang petunjuk nih, ya siapa? Itu yang di belakang tuh belum? Ya, zakat fitrah menurut istilah. Pokok yang diserahkan kepada golongan orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Ya, benar. Terus rukun zakat fitrah ada berapa? 4. Ayo sebutkan. Niat, 2 orang yang mengeluarkan zakat, 3 orang yang menerima zakat, 4 syaratnya. Ya, bagus. Terus dan yang terakhir syarat wajib zakat fitrah. Siapa yang menjawab? Ya, ya. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari pada bulan Ramadan. 2. Memiliki makanan pokok yang cukup untuk esok hari. 3. Niat mengeluarkan zakat untuk dirinya dan keluarganya. Ya, bagus. Ini dicatat dulu ya. Ibu akan lanjutkan nanti kalau sudah selesai semua. Sudah selesai semua nyatatnya? Ada yang pengen ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Pak. Poin yang syarat wajib zakat yang aku di mana? Oh, yang ini masih kurang jelas ya? Ya, Bu. Jadi syarat wajib zakat fitrah menemui tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi itu batasnya itu batas membayar zakat fitrah itu adalah saat tenggelamnya matahari pada saat akhir bulan Ramadan. Jadi itu masuk 1 hari mau lebaran gitu. Ada yang pengen tanya lagi tidak? Yang B udah jelas? Belum jelas? Belum. Ya, yang B memiliki makanan pokok yang cukup untuk esok hari. Jadi kita tuh kalau mau mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama kita tuh harus mapan secara ekonomi. Jadi tuh kita kalau mau ngasih orang tuh kan pastilah kan kita diri kita tuh tercukupi atau enggak gitu kan. Nah, udah ada semuanya. Nah, anak-anak, zakat fitrah ini kan berupa, ada yang tahu nggak zakat fitrah itu berupa apa? Bisa berupa beras, bisa berupa uang. Nanti ibu akan jelaskan ya di materi selanjutnya. Jadi ibu mau nanya, kalau gandum tuh boleh nggak dijadikan barang untuk zakat fitrah? Boleh, Bu, tapi Ya benar, boleh. Jadi tuh misalnya gandum nih,
diarak atau misalnya di daerah tertentu lah yang mayoritasnya itu apa tuh, bukan, kalau kita kan mayoritas Indonesia kan padi kan, jadi beras, misalnya mayoritasnya nanam gandum. Nah di situ jadi disitulah diperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan gandum. Baik, sudah paham? Bu akan masuk ke bagian nomor 4. Yang keempat adalah ukuran zakat fitrah per orang atau per jiwanya, yaitu 1 sya'. 1 sya' itu berapa? 1 liter atau 2,5 kilogram. Ya, 1 liter atau 2,5 kilogram beras. Boleh nggak dibayarkan dengan uang? Boleh. Kira-kira berapa lah? Ayo, ada yang mau tebak? Kira-kira berapa? Oke, 50.000. Ada yang punya bagi? Diuangkan 50.000. Yang jawab? Udah. Jadi tergantung ya, tergantung. Misalnya di Pontianak nih, 1 kilo berasnya misalnya 15.000. Jadi kalau 2,5 kilo berarti adalah 2 kilo kan 30.000 tambah 7.500, kan setengah kilonya kan 7.500, jadi 27.500 gitu. Mau enggak? Ya masing-masing daerah tuh berbeda. Ditulis dulu. Nanti itu ada hitung-hitungannya nih. Jadi kita akan masuk lagi materi kelima, waktu pembayaran zakat fitrah. Dan itu sudah dijelaskan saat menemui tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi itu batas waktunya itu dari awal bulan Ramadan sampai takbiratul ihram.
di hari pertama Lebaran. Jadi batas waktu pembayaran zakat fitrah. Tapi kalau waktu yang wajibnya yaitu saat ini tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, terus ibu mau nanya nih, misalnya kan kalau lewat batasnya, misalnya jam 1 siang nih bayar zakat fitrah, itu tuh hukumnya gimana? Ada yang tahu nggak? Tidak boleh, benar. Itu dianggap apa? Yang tahu? Ya, jadi jelaskan. Jadi misalnya udah lewat waktunya tuh, kita mau bayar zakat ke tempat ambil zakat atau orang yang menerima zakatnya, kalau sudah lewat waktunya itu tidak sah. Jadi artinya itu kita hanya sedekah seperti biasa, kayak kita mengasih uang ke masjid atau ke musola. Jadi pahalanya pun berbeda. Jadi gitu, udah paham? Catat dulu ya. Orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir, ada yang tahu fakir itu apa? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Yang kedua adalah miskin. Apa itu miskin? Miskin jadi orang yang memiliki harta tapi dia tuh cuma bisa mencukupi dirinya sendiri. Nah itu kan tidak diperbolehkan kan? Misalnya dia pun kadang orang miskin itu terlalu miskin itu bahkan dia untuk mencukupi dirinya pun dia tidak bisa. Makanya tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat ke orang lain. Yang ketiga adalah amil. Kenapa amil ini tidak boleh? Dikarenakan amil adalah orang yang mengumpulkan zakat. Jadi amil tidak berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Kenapa seorang mu'alaf wajib berhak menerima zakat? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu, ibu akan jelaskan ya. Karena kadang itu kan kalau pas ada orang yang baru masuk Islam, seorang mu'alaf, kadang tuh ada diskriminasi atau kayak misalnya ya apa sih kau ini kayak sensi gitu lah kan, karena salah satu keluarga dia tuh masuk ke agama lain, jadi tuh kayak takutnya di situ kayak misalnya dia tuh tidak ada yang merangkul dia gitu. Jadi ini adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah garim. Garim itu orang yang berhutang banyak misalnya, tapi dia tuh tidak bisa melunasi hutangnya. Jadi itu berhak menerima zakat. Garim. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, atau dalam perjuangannya itu dia tidak mendapatkan gaji. Misal berperang gitu kan, misalnya sukarela, terus dia kan pasti tidak dapat gaji, maka berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, atau orang yang kehabisan bekal saat perjalanan dulu, misalnya perjalanan jauh gitu, kehabisan bekal, makanya dia ini berhak menerima zakat.
Jadi ibu minta kamu Tika bacakan orang yang berhak menerima zakat siapa? Fakir, fakir miskin, fakir ambil kanda, gaib, fisabilillah, itu sabil. Sudah paham semuanya nih? Paham, Bu. Jadi dan yang terakhir kita akan bahas tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang yang tidak berhak. Jadi bukan orang yang berhak. Sekarang orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Tidak berhak. Yang pertama, pasti orang kaya kan? Karena dia sudah tercukupi kebutuhannya. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah. Yang ketiga, orang yang non muslim atau bukan agama Islam. Dan yang keempat adalah orang yang dinafkahi. Misalnya kalian ini nih, misalkan kalian kan masih dinafkahi kan oleh orang tua kalian, jadi kalian itu tidak berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, orang yang fisiknya kuat dan penghasilannya cukup, ya sama. Jadi ibu ulangi lagi, orang yang tidak berhak mendapat zakat fitrah yang pertama adalah orang kaya, keturunan Rasulullah, orang non-muslim. Yang keempat adalah orang yang kuat atau kuat fisiknya dan kaya, dan orang yang dinafkahinya seperti kita sekarang yang dinafkahi oleh orang tua, jadi tidak berhak menerima zakat fitrah. Silakan ditulis dulu, ibu kasih waktu. Setelah ini ibu akan mengadakan tes soal. Ibu harap kalian bisa di tes ini ada 10 soal. Jadi di 10 soal itu nanti ibu bacakan, terus kalian secara cepat-cepatan untuk menjawab soalnya. Ya, di situ nanti kalian akan ditambahkan nilai di dalam mata pelajaran untuk menambah ulangan harian kalian yang tidak tuntas KKM. Jadi satu soal skornya itu 10 poin ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Silakan tulis. Ya. Ditulis ya anak-anak. Oke, ibu akan berikan soal cepat-cepatan ya. Soal pertama, istilah zakat berasal dari bahasa A. Arab, B. Cina, C. Urdu, D. Mesir. Apa? Arab. Benar. Yang kedua, surat dan ayat dalam Al-Quran menyatakan bahwa harta yang dimiliki seorang ada hak yang harus diberikan kepada orang yang tidak mampu. Terima adalah A. At-Taubah ayat 60, B. An-Nisa 77, C. Al-Zariyat ayat 19, dan D. At-Taubah ayat 34. C apa? Al-Zariyat ayat 19. Benar, Al-Zariyat ayat 19. Dan yang ketiga, membayar zakat merupakan rukun Islam yang ke A. Pertama, B. Ketiga, C. Kedua, D. Keempat. D. Apa? Keempat. Zakat yang bertujuan, angkat tangan ya, angkat tangan. Jadi ibu bisa nilai siapa yang menjawabnya. Zakat yang bertujuan untuk membersihkan jiwa adalah A. Zakat mal, B. Uang, C. Harta benda, D. fitrah. A. Salah. D. Nomor 4. Ayo, ini yang lagi. Zakat yang bertujuan untuk membersihkan jiwa
jiwa adalah zakat. Amal, B. Uang, C. Harta benda, D. fitrah. D. Siapa jawab? Ya. Dan yang kelima, jumlah takaran zakat fitrah yang harus diberikan kepada yang berhak sebesar A. 2,5 kilo, B. 3,5, C. 3, D. 4. Berapa? 2,5. Ya, benar. Waktu pembagian zakat fitrah yang pertama adalah A. Awal puasa bulan Ramadan, B. Sebelum sholat Idul. Baiklah, udah selesai semua. Tadi ibu sudah memberikan soal, udah bagus-bagus semua jawabannya. Jadi ibu simpulkan kalian ini sudah paham materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Jadi sebelumnya sudah bunyi lonceng juga tadi. Jadi ketua kelasnya. Jadi sebelumnya ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata ibu dalam mengajar. Dan ketua kelasnya kita baca doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wahdini bi'idzatika ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husni khatimati bi ahli samawati wa lil wahidina fa'idni Rabbi husni ayati. Baiklah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.